Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, ternyata tidak mudah untuk bertobat. Ternyata Engkau menghendaki kami sungguh-sungguh menjadi kosong. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tetapi nama-Mu lah yang hendaknya dimuliakan. Bantu kami ya Bapa, supaya pada masa Natal ini, pada masa Advent ini menjelang Natal, Engkau membuka misteri-misteri kehidupan kami, sehingga kami dapat dan mampu untuk mengenal Engkau di dalam hidup kami, mengenal kelahiran-Mu dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita tidak terlalu suka dengan kata pertobatan, pembaruan hidup, pemulihan hidup. Tetapi itulah faktanya, bahwa itulah yang sebetulnya, yang sesungguhnya Tuhan kehendaki bagi kita. Itulah perjalanan hidup kita. Itulah yang harus menjadi journey, inner journey kita. Karena tanpa itu kita lalu pusat diri kita bukan lagi kepada Tuhan. Fokus hidup kita bukan lagi kepada Tuhan. Jiwa kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi diri kita sendiri, dengan segala gratifikasi, dengan segala keagungan, dengan segala keinginan-keinginan nafsu, dan berbagai macam kesombongan-kesombongan kita. Kalau kita lihat dalam sejarah keselamatan, kita lihat dalam Perjanjian Lama, kita lihat dalam Perjanjian Baru, maka warta pertobatan itu adalah salah satu unsur sentral, bahkan mungkin sentral di dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan hidup rohani. Tanpa pertobatan tidak mungkin terjadi pembaharuan hidup. Tidak mungkin terjadi bahwa Allah sungguh-sungguh ingin membaharui kita dan menginginkan kita menyerupai Dia, menyerupai putranya. Dalam kitab Zefanya hari ini, Zefanya menegur bangsa Israel sebagai bangsa yang tidak mau mendengarkan teguran. Bangsa yang tidak mau terbuka terhadap perbaikan hidup. Maka Zefanya mengatakan akan ada masanya ketika orang menjadikan Allah menjadi pusat, mendengarkan suara Allah, dan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Dan terjadilah kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang anak yang diminta oleh bapaknya. Pertama, seorang anak sulung mengatakan, kamu pergi ke ladang, dan dia mengatakan dia, tetapi tidak dijalankan. Sedangkan yang kedua mengatakan tidak, nggak mau, tapi kemudian pelan-pelan bertobat dan menjalankan apa yang dikehendaki bapaknya. Siapa yang taat kepada Tuhan? Yang kedua. Jadi saudara, sebetulnya kalau kita lihat, kehendak Allah lah yang memberikan kedamaian dalam hidup kita. Kehendak Allah lah yang menjadi makanan diri kita. Tetapi kita tidak suka. Karena kehendak Allah itu meskipun memberikan kedamaian, kebahagiaan, kekekalan, tapi membutuhkan suatu pengorbanan dari diri kita. Membutuhkan suatu sacrifice. Membutuhkan suatu disiplin, membutuhkan suatu proses pengingkaran diri dalam sejarah perjalanan hidup kita. Karena itulah dalam kejatuhan manusia pertama, Hawa, yaitu iblis itu ingin memisahkan, atau bukan memisahkan, mengalihkan
tidak lagi taat kepada Tuhan, tapi kepada iblis, kepada dia, mendengarkan suara iblis itu yang menentang Tuhan. Ya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, karena kita juga adalah keturunan Adam dan Hawa, maka kecenderungan kita untuk menjauh dari Tuhan itu ada dalam diri kita sendiri. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, sudah ada dalam hidup kita sendiri. Kita cenderung untuk menjauh dari Tuhan. Kita cenderung untuk tidak menaat pada Dia. Dan itulah fakta, de facto. Maka seringkali apa yang terjadi, bahwa kita menjadi keras kepala seperti Nabi Sefanya yang mengkritik orang Israel yang keras kepala. Dan itu sudah terkenal sampai sekarang, bangsa Israel tetap keras kepala. Ya. Bahkan menyalibkan Yesus meskipun dia tahu, bahkan sekarang pun tetap memiliki sikap keras kepala tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita tidak perlu bicara pada orang lain, kita sendiri sajalah. Apakah kita mau bertobat? Ya bisa enggak. Jangan kita mengira bahwa kita dengan menjalankan segala kegiatan-kegiatan gerejawi, dengan segala berdoa, rosario, dan banyak doa-doa devosi tersebut, tidak berarti kita lepas dari dosa. Dan kita sudah bertobat, belum tentu juga. Kalau pertobatan hanya sekedar menjalankan perintah-perintah, hukum-hukum, peraturan-peraturan keseharian, taat kepada gereja dan seterusnya, mungkin iya benar, tapi belumlah cukup. Sebelum orang mengalami suatu proses pengosongan diri yang besar. Maka dalam surat Paulus kepada umat di Filipi, suatu bentuk contoh yang dikatakan oleh Paulus, dia yang adalah Allah menjadi manusia, mengosongkan diri menjadi hamba, menjadi seperti tidak berguna, ditelanjangi, diperlakukan dengan kasar, sungguh-sungguh dibuat tidak berdaya, telanjang Nabi Yesaya. Tapi justru ketelanjangan dia dengan keterlukaan dia, itulah yang menyembuhkan hidup kita semua. Maka mari saudaraku yang terkasih, dalam masa Advent ini, saya kira kalau dengan usaha kita sendiri, pertobatan itu bukanlah yang gampang, ya. Bukanlah yang mudah, bukanlah sesuatu yang dengan sendirinya terjadi pada kita. Tetapi yang mungkin perlu adalah kesadaran bahwa memang kita adalah rapuh, memang kita adalah miskin, memang kita adalah tak berdaya. Dan dengan kerendahan hati, mohon ampun, mohon rahmat dari Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang menunjukkan kepada kita noda-noda dosa-dosa, ya, yang masih melekat di dalam diri kita. Kesombongan, keangkuhan, iri hati, cemburu. Ya. Untuk sampai kepada ke situ itu butuh rahmat, butuh suatu perjalanan yang panjang, butuh yang menyakitkan, disakiti. Yohanes dari salib seperti saya katakan kemarin, dia harus 9 bulan mendekam di penjara, dipermalukan, disalahfahami oleh konfraternya. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah suatu proses yang harus menjadi proses yang harus kita jalani. Yaitu sekali lagi, pertobatan itu bukan hanya suatu perubahan sikap, perubahan perilaku, tetapi lebih kepada perubahan mindset, cara pandang, cara berpikir, di mana Allah menjadi segala-galanya. Kita percaya bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita, tidak pernah menelantarkan kita. Nah, itu keyakinan itu. Keyakinan bahwa Tuhan adalah segala-galanya, berkuasa. Allah yang kudus, Allah yang berkuasa. Dan sampai kepada pengalaman tersebut, sampai ke situ. Ya, lalu kita, siapakah aku ini? Ya, aku tak berdaya, kosong, berdosa, lemah. Ya. Nah, disitulah jadi titik pertobatan itu menjadi seperti itu. Kalau kita perhatikan, Allah yang menjadi manusia nanti lahir di kandang. Seperti Allah lahir di kandang. Dari seorang wanita sederhana, orang kampung, orang yang tak ada artinya. Lahir di Bethlehem. Di
kandang sapi, kandang ternak ditolak oleh semua. Bentuk suatu perendahan diri Allah yang sungguh-sungguh tak mampu dimengerti oleh banyak manusia, dan banyak orang tidak mengerti. Orang Israel, orang Yahudi sampai sekarang juga tidak tahu, tidak mengerti. Dan orang agama tertentu yang tidak mengira, nggak mungkin Allah menjadi manusia, tak bisa, dan bahkan lahir di kandang. Tapi itu realitas yang harus kita terima dan harus kita jalani. Diri kita sendiri yang harus menjalankan itu. Maka para saudaraku yang terkasih, sekali lagi mari kita mohon dengan rendah hati, Tuhan bantu kami, bantu aku, supaya Engkau sendiri yang membuat aku bertobat, membuat aku tunduk kepadamu. Semoga dengan penuh kerendahan hati kita datang di hadapan Yesus untuk mengakui dan menerima ketidakberdayaan kita. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, betapa tidak mudahnya kami harus bertobat. Runtuhkanlah gunung kesombongan kami. Luruskanlah jalan kami yang berkelok-kelok. Dan timbunlah tanah hati kami yang seringkali kami takut, kami gelisah, kami berdosa. Bantu kami ya Tuhan dengan segala situasi yang seperti itu, membuat kami menyerah kepadamu dan mohon datanglah. Maranatha, datanglah kepadaku. Dan kita mau datang kepada Yesus, sehingga Yesus mau juga datang kepada kita. Berkat-Mu atas kami semua ya Bapa, atas anak-anak-Mu ini, supaya kami menjadi manusia yang rendah hati. Berkat-Mu ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.